اسمعوا شفتوه؟ Situasi di Suriah semakin memanas setelah pasukan oposisi menumbangkan rezim Bashar Assad. Konflik baru muncul di mana IDF dari darat dan udara menggempur fasilitas militer negara tersebut. Israel dilaporkan menyerang zona penyangga di perbatasan Suriah Israel dengan dalih menjaga keamanan warga Israel. Selain itu, jet tempur Israel pada Senin 9 Desember juga menggempur pangkalan udara Hamishli, di mana lokasi tersebut tempat pesawat tempur dan sistem pertahanan udara Suriah. Sementara di pelabuhan Latakia, jet Israel menghancurkan kapal-kapal perang Suriah. Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menghancurkan sebagian besar pesawat tempur dan rudal balistik. Dalam sehari, Israel meluncurkan sebanyak 400 serangan, termasuk menargetkan markas besar administrasi perang elektronik dekat Al-Bahdaliyah, juga gudang tank hingga bengkel kendaraan lapis baja. Detik-detik serangan dahsyat Israel terekam dan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat malam di Suriah berubah menjadi mencekam saat rudal jet tempur IDF menjatuhkan ratusan rudal. Suara ledakan menggelegar di seluruh kota tersebut. Pasukan oposisi yang dipimpin oleh Mohammed al-Bashir tampaknya hanya diam melihat situasi yang mengerikan di negaranya. Pasukan darat Israel mengerahkan tank ke wilayah Suriah untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir. Tank memasuki Suriah di tengah kabar pasukan oposisi menggulingkan Presiden Bashar Assad. Tank-tank Zionis memasuki perbatasan demilitarisasi pada Minggu 8 Desember 2024. Pasukan Israel mulai merangsek di desa Huneitra, Suriah Selatan. Belum diketahui pasti apa alasan tank-tank Israel tersebut bergerak maju menuju pedesaan. Sumber lokal mengatakan bahwa posisi tank Israel kini berada di 20 km dari Damaskus. Pasukan Israel telah menduduki beberapa kota dan desa di selatan Damaskus. Dilaporkan militer Israel juga mendirikan pos pemeriksaan di sana. Langkah Israel ini tanpa ada perlawanan dari pasukan oposisi Suriah. Dalam waktu bersamaan, jet tempur Israel gencar menghancurkan kemampuan angkatan udara Suriah. Dalam waktu kurang dari 2 hari, hampir 300 serangan menargetkan Suriah. Sampai Selasa malam, pendudukan Israel terus menyerang Suriah, terutama menargetkan kemampuan militer negara itu. Iran menuding intelijen Ukraina terlibat dalam penggulingan rezim Bashar Assad di Suriah. Ukraina berperan penting dalam memasok drone kepada kelompok pemberontak Suriah. Tudingan itu disampaikan Ibrahim Razai, juru bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam. Dia awalnya menyoroti perbedaan nyata dari kekuatan kelompok pemberontak di masa lalu dan sekarang. Menurutnya saat ini milisi anti pemerintah itu memiliki perlengkapan yang lebih baik karena drone yang dipasok oleh pemerintah Ukraina. Oleh karena itu, Razai mendesak pemerintah Ukraina untuk bertanggung jawab atas situasi yang memanas di Suriah. September 2024 lalu, sumber media utama Turki melaporkan bahwa Direktorat Utama Intelijen Ukraina telah menjalin kontak dengan kelompok Jihad Hayat Tahrir al-Syam atau HTS. Media tersebut juga menyertakan bukti foto yang menunjukkan seorang pejabat intelijen Ukraina sedang berbicara dengan agen pemberontak Suriah. Jurnalis Turki melakukan investigasi tingkat tinggi dan menemukan bukti pertemuan antara perwakilan militan intelijen dan HTS Ukraina di Turki. Menurut penyelidikan, pertemuan ini terjadi selama beberapa bulan terakhir di Tenggara Turki dekat perbatasan Suriah. Diketahui Presiden Assad dan keluarganya telah kabur ke Rusia, sementara pejabat senior Suriah dilaporkan melarikan diri ke Lebanon. Hal ini menyusul penggulingan rezim Bashar Assad oleh kelompok pemberontak di Suriah.
Lembaga penyiaran publikan melaporkan bahwa pejabat senior Suriah kabur melewati perbatasan ke Lebanon. Mereka melarikan diri dari negara Suriah dengan bantuan kelompok Hizbullah. Di antara pejabat yang kabur ke Lebanon adalah keluarga besar Assad, pejabat intelijen, dan rekan bisnis dekatnya. Ex-Direktur Biro Keamanan Nasional Suriah Ali Mamlouk juga disebut-sebut lari ke Lebanon. Mamlouk telah dicari oleh pemerintah Lebanon sejak 2012 karena diduga merencanakan pembunuhan para pemimpin politik dan agama Lebanon. Dia juga dicari oleh pemerintah Prancis sejak 2018 karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, laporan KN mengungkap cara Hizbullah membantu pejabat Suriah kabur. Para pejabat disebut diberi plat nomor Lebanon dan diselundupkan ke Beirut. Mereka semua diyakini berada di Dahiyeh, basis Hizbullah di pinggiran selatan Beirut. Pasukan pertahanan Israel memanfaatkan runtuhnya rezim Assad dengan menyerang Suriah. IDF terang-terangan menyeberang ke wilayah Suriah untuk pertama kalinya sejak Perang Oktober 1973. Pejabat Israel mengatakan pasukan darat melewati zona perbatasan demilitarisasi menggunakan tank Merkava. Tidak hanya itu, jet tempur Israel juga melancarkan serangan udara bertubi-tubi. Rudal jet tempur menargetkan puluhan depot penyimpanan senjata rudal hingga lokasi produksi senjata. Israel berdalih serangan ini untuk menghindari penggunaan senjata tentara Suriah oleh kelompok pemberontak di negara itu. Merespon langkah pasukan Israel tersebut, Iran mengutuk keras. Kementerian Luar Negeri Iran juga murka atas keberadaan tentara di Golan Suriah. Ia lantas mengkritik Barat dan negara pendukung Zionis yang hanya diam melihat serangan baru IDF. Iran menyerukan PBB untuk mengambil tindakan tegas agar Israel berhenti menyerang Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.